Oke, balik lagi bareng aku, Harangeran Kara. Kali ini aku pengen bahas satu sosok yang aku yakin kalian semua itu sebel sama dia, kesel. Karena aku juga kesel sama dia. Jadi sosok ini tuh adalah seorang mantan presiden tercinta kita selama 10 tahun kemarin yang bernama Jokowi Dodo atau Jokowi. Kenapa aku pengen bahas tentang sosok ini? Karena dia itu walaupun udah nggak jadi presiden ya kan, tapi dia itu masih bikin pemerintahan saat ini, yaitu pemerintahan Prabowo itu kocar kacir dalam artian APBN gitu loh. Eh, Kemarin-kemarin kan sempet tuh banyak banget berita tentang kereta cepat atau bus yang membebani APBN, bikin APBN kita itu boncos karena harus menambal utang dan bunganya. Dan apa ya, menurut aku ya, kalau bukan kalau sih, jika proyek kereta cepat WUS ini emang udah beberapa kali secara beruntun itu merugikan APBN, ya udahlah stop aja gitu loh, ya kan? Nggak usah dipaksain untuk terus beroperasi karena jika terus aja beroperasi, terus merugi, belum lagi ditambah untuk membayar utangnya, beban utang itu akan membuat APBN kita itu semakin berat karena BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia itu otomatis akan menambal utang utang bus ini dan membuat laba mereka berkurang gitu loh. Jadi eh, proyek kereta cepat yang dimulai pada 2016 ini dengan biaya awal sekitar 86 triliun, namun mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun hingga 112 triliun. Dan pembengkakan atau cost overrun ini membebani APBN karena awalnya dirancang tanpa menggunakan APBN ya kan. Jadi kan dulu keluar-keluarnya kan kereta cepat ini nggak akan pakai APBN lah, nggak akan membebani APBN lah, bla bla bla, harus apa, akan akan memakai skema utang dari, kalau nggak salah, salah satu bank di China, aku lupa apa namanya, dan apa skemanya itu bisnis to bisnis gitu loh. Namun, namun nih, pada akhirnya menggunakan APBN melalui penyertaan modal negara untuk PT Kereta Api Indonesia dan pinjaman utang sebesar 550 juta USD atau setara 8,5 triliun rupiah. Jadi skema yang awalnya bisnis to bisnis ini kemudian menggunakan APBN, terus ada utang dari Bank China itu tadi 8,5 triliun rupiah, dari bank, China Development Bank atau China Development Bank, karena eh, adanya kerugian operasional yang juga membebani APBN. Dengan PT Kereta Api Indonesia yang menanggung kerugian sebesar 951 miliar pada September pertama tahun 2025 dan 2,23 triliun pada 2024. Proyek ini berpotensi membebani subsidi tiket dari APBN untuk menarik penumpang. Jadi ini loh, kalian kalau ada berita tentang eh, kenaikan harga tiket kereta api itu, penyebabnya karena bukan lagi negara nggak mau ngasih subsidi, tapi subsidi yang harusnya buat kita untuk kita menikmati harga tiket yang murah itu subsidinya dialihkan untuk nambal beban APBN, nambal beban kereta cepat atau WUS ini. Jadi ya lagi-lagi kita dirugikan gitu, selain negara,
kita sebagai masyarakat biasa yang udah nggak dipimpin lagi sama dia, ikut dirugikan sama si Jokowi ini gitu loh. Dan itu sesuatu yang eh, apa ya, membuat kita kayak kesel iya, marah iya, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena eh, dia kan kayak hak apa ya, ketika dia jadi presiden itu kan dia kayak punya hak imunitas gitu loh ya kan. Dan ketika nggak jadi presiden lagi itu sebenarnya bisa untuk diadili karena tadi kan proyek-proyek yang membebani negara tapi harus lewat siapa? Harus lewat KPK ya, apa, harus diadili, mungkin ada indikasi korupsinya atau apapun gitu loh. Dan kritik tentang kereta cepat ini itu datang dari seorang ekonom kayak Yusuf Wibisono yang memperkirakan proyek kereta cepat ini untuk mendapatkan untung itu sangat sulit dengan potensi balik modal lebih dari 40 tahun. Jadi guys, masih ada sekitar ya 30 tahun lebih gitu loh untuk balik modal, bahkan hingga 80 tahun jika perpanjangan konsesi disetujui. Nah, siapa pihak yang diuntungkan oleh perpanjangan konsesi ini? Ya siapa lagi kalau bukan China itu loh. Mereka yang ngasih pinjaman, mereka yang bekerja sama dengan Indonesia. Dan ketika jadi gini loh, ibaratnya itu aku itu kerjasama sama katakanlah Udin gitu, Udin. Ini aku kasih, yuk kita kerja sama bikin kereta cepat gitu. Kamu, eh, aku yang kayak biayain, kayak aku ngasih utang, terus aku menyuplai bahan-bahan untuk keretanya seperti operasional dan lain. Dan ketika udah jadi, udah resmi, kita bagi hasil gitu loh, bagi hasil. Dan bagi hasil yang aku dapatkan ini bersih gitu, nggak dipotong, misalnya nggak dipotong untuk beban beban lain-lain, karena yang menanggung beban itu ya si Udin ini gitu loh. Misalkan aku laba untuk aku itu 30%, si Udin 70%, tapi dia plus beban-beban yang lain kayak utang, kayak yang pembekakan lain. Jadi jika izin konsesi ini diperpanjang bahkan sampai 80 tahun ya, tetap aja yang untung aku atau Cina ini gitu loh. Dan Indonesia yang jadi Udin ini ya bakalan rugi. Dan yang kedua itu proyek Jokowi yang membebani negara itu kan ya kita tahu lah, ibu kota Nusantara itu loh. Di awal-awal rencana pembangunan IKN itu aku udah apa ya, protes lewat isai aku, karena menurut aku untuk membangun atau membuat ibu kota yang baru itu nggak harus dengan memulai lagi dari nol, nggak harus membabat hutan, nggak harus dari benar-benar dari nol. Kita itu pemerintah bisa memindahkan ibu kota itu dengan memindahkan wilayah administratifnya aja. Misal ya Jakarta itu status ibu kotanya dipindah ke Semarang. Ya udah, jadi cuman pindah wilayah administratif aja, nggak perlu bikin baru dari nol gitu loh. Dan ketika ibu kota yang baru itu dibikin dari nol di Kalimantan ya tetap, bukan tetap, pasti akan membebani APBN. Pokoknya tuh. Dan yang bikin sedih itu proyek IKN dimulai ketika zaman COVID ya kan, ketika banyak orang meninggal karena COVID, ketika banyak pekerja terkena PHK karena COVID juga. Negara atau Jokowi ini malah membangun IKN dengan menggunakan APBN, uang yang harusnya bisa untuk memberikan santunan kepada mereka yang meninggal karena COVID, kepada mereka yang di PHK karena COVID juga, dialihkan untuk membangun IKN. Dan itu sesuatu yang sangat jahat banget, menurut aku jahat banget, karena negara yang harusnya memberikan atau menjamin hak hidup kepada mereka yang membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada pokoknya yang terkena PHK, kematian, malah uangnya dialihkan untuk membangun IKN. Dan itu sesuatu yang sangat jahat. Jadi proyek IKN ini merupakan proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke
Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur dengan estimasi biaya sekitar 466 triliun rupiah. Nah, beban APBN awalnya Jokowi menyatakan proyek ini tidak akan membebani APBN, ya kan? Namun pada kenyataannya hingga tahun 2024 kemarin APBN menanggung porsi yang signifikan yaitu sekitar 53% dari pembiayaan hingga 2024 atau sebesar 75 triliun untuk tahun 2022 sampai 2024 aja dengan rincian 5 triliun pada 2022, 29 triliun pada 2023 dan 40 triliun pada 2024. Jadi minimnya investasi asing menyebabkan ketergantungan kepada APBN, berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya dan risiko proyek yang mangkrak. Coba Jokowi, Luhut, terus Bahlil, itu kan dulunya keluar-keluar, oh investor asing pada ngantri apa untuk investasi di IKN, tapi sampai sekarang nggak ada. Justru yang jadi tumbal, aku ngomongnya tumbal ya, tumbal untuk berinvestasi di IKN itu adalah pengusaha atau oligark yang ketika Jokowi berkuasa itu mendapatkan banyak proyek, banyak konsensi, banyak tender kayak Aguan, ya kan? Kayak Aguan terus siapa yang Lipo Group saya lupa itu. Nah, almarhum Faisal Basri, seorang ekonom, dan Esther Sri Astuti itu menyebut proyek IKN ini kurang terencana dan sifatnya itu nggak mendesak dengan risiko membebani fiskal jangka panjang, terutama karena utang pemerintah yang meningkat. Jadi ya lagi-lagi Jokowi ini bikin susah kita semua, bukan hanya Prabowo, bukan hanya Sri Mulyani, bukan hanya pejabat-pejabat yang mengurusi negara gitu, tapi kita semua hingga ke rakyat miskin. Gila nggak? Gila kan? Dan anehnya itu sampai sekarang pemujanya Jokowi itu masih banyak banget dan mereka begitu denial, mereka begitu keras kepala, begitu ignorance. Dan ketika aku mengkritik tentang Jokowi dibilangnya membenci lah, anti Mulyono lah, anti pemerintah lah, padahal aku kritiknya ya sesuai substansi, sesuai konteks, sesuai hal yang Jokowi lakuin dan potensinya bagi negara, terutama tentang kerugian atau eh, dampak negatif untuk negara dan rakyat, untuk kita semua gitu loh. Terus ada lagi tuh proyek strategis nasional. Jadi selama tahun 2016 hingga 2024, pemerintah menyelesaikan sebanyak 198 PSN dengan total nilai investasi sebesar 1.614 triliun rupiah, termasuk jalan tol, bandara, bendungan, dan smelter. Pada tahun 2024, 41 PSN senilai 554 triliun ditargetkan selesai. Nah, termasuk proyek hilirisasi mineral kayak nikel, tambang, bauksit yang senilai 248 triliun rupiah. Nah, kenapa proyek PSN ini aku bilang sebagai beban APBN? Karena sebagian besar PSN itu didanai oleh APBN, terutama untuk proyek seperti pembangunan IKN, terus tol Trans Sumatera, terus infrastruktur pendukung seperti bendungan dan irigasi, ditambah adanya beban bunga utang untuk PSN yang mencapai 1.977 triliun rupiah selama 2016 hingga 2022. Nah, pola PSN ini kan dianggap kurang berpihak kepada masyarakat miskin karena alokasinya yang begitu besar untuk pembayaran bunga utang dan proyek
Proyeknya itu kayak jalan tol itu kan dinikmati oleh mereka yang punya mobil ya kan, mereka yang ya kalangan menengah menengah ke atas lah, sedangkan rakyat miskin mana mana mungkin pakai tol. Mereka pun kalau pakai tol itu bayar, naik bis ya kan, naik bis keluar kota lewat tol bayar, nggak gratis. Dan apa ya, tol ini awalnya itu kan kalau nggak salah tuh keluarnya itu untuk pemerataan harga gitu loh, untuk rantai distribusi. Tapi pada kenyataannya itu justru apa, bikin operational cost atau variable cost dari perusahaan itu meningkat karena untuk melewati jalan-jalan apa jalur tol ini kan mengeluarkan uang yang nggak sedikit gitu loh, dan itu justru menambah beban operasional bagi perusahaan. Jadi bukannya harga harga kebutuhan itu turun karena adanya tol, malah meningkat karena adanya jalur tol, karena perusahaan menanggung beban operasional yang bertambah gitu loh. Dan ketika perusahaan menanggung variable cost yang semakin naik, nggak mungkin dong mereka nurunin harga ya kan. Eh, jadi selain itu ini sih ada program MBG, cuman ini kan MBG ini kan programnya Prabowo dan ya emang membebani APBN, terutama eh, memotong dari anggaran biaya pendidikan kita. Kalau nggak salah itu tahun 2026 itu anggarannya 726 triliun atau berapa, dipotong hampir setengahnya untuk MBG doang gitu loh. Sedangkan masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan kita kan masih banyak banget, dan ketika uang yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan kayak gedung sekolah yang rusak, akses ke sekolah yang susah, belum termasuk kayak apa dana bantuan sekolah atau yang lain-lain, ketika hampir separohnya itu dipotong untuk MBG, ya hal-hal yang sebenarnya butuh untuk diselesaikan dalam urusan pendidikan ini jadi kayak tersingkirkan, di nomor dua kan, atau bahkan dianaktirikan, yang mana MBG ini yang justru diutamakan oleh Prabowo, dan itu hal yang sangat apa ya, sangat bingung, sangat aneh, karena dari awal aku nggak setuju dengan adanya ide ini, bukan karena programnya jelek, tapi karena modalnya itu nggak ada gitu loh. Modal negara untuk membiayai makan bergizi gratis ini belum belum ada, belum 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 mencukupi, karena kita beras ya untuk saat ini sih katanya udah nggak impor ya, udah surplus. Cuman kan untuk yang lain-lain kayak sayur-sayuran, buah-buahan itu kan masih impor, dan kebanyakan itu dari China, terus kalau nggak salah juga dari Amerika. Belum lagi kayak apa ya, intinya itu Indonesia atau Prabowo nggak apa-apa bikin program makan bergizi gratis kalau operasional udah mencukupi, dana udah ada, pokoknya apa ya, fundamentalnya itu udah ada gitu loh. Jadi nggak cuman asal nyuap berucap janji terus ketika terpilih dilaksanakan, tapi untuk mensukseskan program makan bergizi gratis ini modalnya nggak ada, bahkan sampai sampai utang ke negara lainnya kan. Belum lagi tentang adanya kayak eh, kasus atau potensi korupsi, terus nepotisme, pihak-pihak yang mendapatkan tender karena dekat dengan orang-orang di lingkarannya Prabowo. Ini kan sesuatu yang bukannya membantu ekonomi, justru memperkaya mereka yang udah kaya dan punya relasi dengan istana, dengan orang-orang yang dekat dengan Prabowo ataupun Jokowi gitu loh. Dan apa ya, pokoknya program makan bergizi gratis ini bukan bukan jelek ya. Cuman yang aku kritisi itu modalnya nggak ada, dan ketika apa sebuah program yang bagus tapi apa modalnya nggak ada, fundamentalnya nggak ada atau belum siap, itu akan sia-sia gitu loh. Bikin bikin APBN semakin boncos.
Iya kan? Bahas apa lagi ya tentang Jokowi ini, pokoknya banyak, cuman ya saking banyaknya tuh sampai aku bingung mau bahas yang mana gitu loh. Belum lagi tentang apa kenaikan iuran BPJS ini kan regulasinya kan dibikin oleh apa Menteri Keuangan kalau nggak salah ya, kalau salah koreksi, Menteri Keuangan, terus udah kayak koordinasi sama DPR, terus disetujui di era Jokowi, dan kenaikannya ini terjadi di eranya Prabowo. Jadi ini apa ya, sebuah, kalau aku bilang itu sebuah langkah politik yang bisa bikin kepercayaan masyarakat itu menurun di eranya Prabowo, dan masyarakat dengan kondisi sekarang yang serba sulit ini, ketika iuran BPJS naik pasti kan akan marah, dan marahnya mereka akan ke Prabowo, bukan ke Jokowinya yang bikin regulasi ini dan DPR di sebelum Prabowo ini. Gitu deh, pokoknya masih banyak banget unek-unek aku kepada Jokowi itu, yang aku tuh pengen apa ya, suatu saat ya mungkin aja sih aku bisa diskusi terbuka bareng mungkin Jokowi, mungkin Gibran, mungkin Kaisang, yang apa ya, aku tuh pengen banget gitu loh, ya entah kapannya, pengen menguliti, bukan menguliti sih, pengen tahu aja pandangan mereka, terus literasi mereka, ketik apa, misalkan Gibran 2029 itu bakalan nyapres, itu modal dia itu apa gitu loh, untuk membuat negara ini maju gitu. Sedangkan ya kita tahu sendiri dia tuh pelongo-pelongo, dijawab apa, ditanya, ya kemarin itu ditanya dari TNI AL kalau nggak salah, malah dilempar ke orang lain, itu kan sesuatu yang memalukan ya kan. Oke, sampai ketemu lagi di podcast, bukan podcast sih, lebih tepatnya kayak curhat atau maki-maki ke pemerintah. Oke, see you.